Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, apa kabar? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa menemani Anda di podcast Kata Wakil Kita episode 14 spesial HUT ke-79 Republik Indonesia dengan tema Cari Cara Tingkatkan Kualitas Pendidikan Jakarta. Nah, warga nih ya, pendidikan di Jakarta nih beberapa waktu lalu ini menjadi sorotan gitu ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang atau terjadi permasalahan di dunia pendidikan, mulai dari tidak tepatnya sasaran pemberian kartu Jakarta Pintar atau KJP, lalu ada banyak sekali tertahannya ijazah di sekolah swasta, kemudian belum sempurnanya mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB, hingga yang sempat menggemparkan kemarin ini juga soal cleansing guru honorer. Nah, Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta sejauh ini menampung persoalan yang terjadi. Dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong agar masalah yang terjadi ini pada pendidikan di Jakarta mulai dituntaskan melalui rancangan pembenahan APBD tahun anggaran 2024. Dan kita informasikan lagi, sebenarnya masih banyak juga ini warga Jakarta yang belum merdeka soal pendidikan. Dan untuk mengetahui secara lengkap bagaimana persoalan yang terjadi mengenai pendidikan di Jakarta, kita sudah bersama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Pak Basri Bajo. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, selamat siang, kabar baik. Zila apa kabar? Baik Pak, ini kita ngomongin soal temanya kemerdekaan gitu ya Pak. Siap. Ya. Kalau tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kemerdekaan yang kita akan bahas ini soal pendidikan, khususnya pendidikan yang belum merata gitu ya. Sebenarnya saya pengen tahu dari Pak Basri sendiri, seperti apa sih Pak sebenarnya masalah pendidikan yang terjadi di Jakarta ini Pak? Pendidikan di Jakarta sebenarnya banyak harus kita benahi ya. Ketika saya baru pertama kali masuk tahun 2019, ada kejadian yang agak luar biasa terjadi. Apa tuh? Terkait dengan PPDB, penerimaan mahasiswa didik baru di sekolah negeri. Okay. Yang biasanya seleksi sekolah negeri itu atau anak-anak yang mau masuk ke sekolah negeri itu diseleksi melalui nilai. Okay. Nah, tahun 2020 tiba-tiba dirubah. Yang tadinya nilai menjadi umur. Okay. Jadi syarat masuk sekolah negeri syaratnya bukan nilai tapi umur. Sehingga bukan adu pintar tapi adu tua. Okay. Nah, ini kan di luar nalar, di luar kebiasaan ya. Di samping ada zonasi ya. Di sini sehingga banyak sekali komplain, aduan, demonstrasi dan lain-lain terhadap perubahan ini. Apalagi pada saat itu perubahannya itu menjelang 1 bulan. Jadi 11 bulan itu anak-anak sekolah mindsetnya masih bahwa masuk negeri itu pakai nilai. Tiba-tiba 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir dirubah pakai umur. Okay. Nah, kan ini kacau luar biasa tuh. Orang lagi mau bertanding, dibilang nanti pakai sepatu bola. Tiba-tiba disuruh pakai bakyak. Dalam waktu dekat kan protes orang. Gimana anak-anak yang 11 tahun ikut les ini, les itu, private ini, private itu. Tiba-tiba bukan itu yang dilombakan. Kaget. Orang tua kaget, warga kaget, siswa kaget. Psikologis menurun dan lain-lain ya. Itu awal ketika saya masuk Komisi E. Itu viral Mbak. Ya kalau dicek di medsos itu atau di YouTube atau yang lain-lain itu viral. Dari situ kita berusaha untuk bagaimana membenahi. Kenapa orang begitu marahnya ketika tidak bisa masuk negeri? Karena apa? Ada 2 hal. Yang pertama, negeri itu gratis. Yang kedua, negeri itu mutunya lebih baik. Yang ketiga ada tambahan, negeri itu gengsi. Oke, gitu ya. Sekarang kenapa orang berebut? Dan kenapa ada yang diterima dan ada yang tidak terima? Karena apa? Sekolahnya kurang. Siswanya banyak, sekolahnya kurang. Sehingga ada yang tidak masuk, ada yang masuk. Oke. Sehingga yang kita harus benahi adalah bagaimana supaya sekolahnya tidak kurang. Oke. Pertama,
kita bangun sekolah baru. Proses bangun sekolah tidak mudah. Di Jakarta perlu cari tanah, perlu panjang, ngebangunnya, ngerapinya waktu banyak. Karena tuntutannya cepat, kita inovasi. Caranya apa? Gandeng sekolah swasta. Sekolah swasta, muridnya sudah dikit, dia punya gedung, punya kelas, masih layak, gurunya ada. Kita bikin program namanya PPDB bersama. Oke. Tadinya di wilayah itu kapasitasnya 100, kita gandeng swasta jadi 200. Masuk tuh. Itu kita anggap negeri. Oke ya. Masih kurang juga. Kita harus bangun. Ya, masih kurang juga kita harus bangun. Oke. Fakta hari ini undang-undang kita 1945 dan undang-undang tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan dasar itu tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Sehingga apa? 2 tahun ke belakang ini kita sudah mulai memikirkan atau mempersiapkan apa yang kita sebut sekolah gratis. Nah, sekolah gratis ini timbul karena apa? Panjang lagi nih. Ya, panjang lagi nih. Tadi mengenai sekolah kurang. Akhirnya ada yang masuk negeri, ada yang masuk swasta. Fakta hari ini agak mencengangkan. Yang sekolah di sekolah negeri 50% itu siswa dari keluarga mampu. Itu yang jadi masalah ya Pak. Sekolahnya gratis. Sekolah swasta ada 5 grade. 1, 2, 3, 4, dan 5. 3, 2, 1 kita cek hampir 100% isinya adalah siswa yang berasal dari masyarakat yang kurang mampu dan bayar alias tidak gratis. Di satu sisi orang mampu gratis, di satu sisi orang tidak mampu bayar. Di mana keadilan? Tidak ada. Ya. Pemerintah DKI Jakarta mengintervensi, membantu masyarakat melalui yang disebut dengan KJP. Ya. Namun KJP hari ini masalahnya banyak. Tidak merata. Artinya di wilayah sini ada yang dapat banyak, di wilayah sini sedikit. Di wilayah sana banyak ya. Tidak adil. Artinya apa? Ada satu keluarga anaknya 3 dapat semua, ada satu keluarga anaknya 3 nggak ada yang dapat. Tidak tepat sasaran. Artinya apa? Yang seharusnya buat orang miskin, yang seharusnya buat orang susah, faktanya yang punya mobil juga ada yang dapat. Yang rumahnya ber-AC juga ada yang dapat. Yang ibunya pakai Hermes juga ada yang dapat. Nah, kira-kira gitu. Nah, 3 unsur utama ini nggak habis-habis masalahnya tiap tahun. Aduan terhadap dewan dan pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan disebutin itu kan PPDB ya Pak sama KJP gitu ya. Tapi kan masih banyak juga permasalahan di Jakarta seperti ada cleansing guru honorer juga gitu kan tadi penyebutannya itu chapter KJP. berikutnya. Apa sebenarnya mana prioritas yang harus didahulukan untuk dibenahi? Oke, yang pertama urusan pendidikan. Urusan guru honorer bukan masalah. Udah selesai kok. Tinggal kebijakan mau atau tidak. Selama ya guru honorer itu timbul atau ada karena ada kekosongan guru. Ada guru yang pensiun, proses untuk jadiin orang ASN guru taruh di situ pakai proses. Siswa nggak ada yang ngajar, sehingga kepala sekolah ngangkat guru honorer. Oke ya? Argumentasinya seperti itu. Nah, guru honorer ini selama ketentuannya atau proses pengangkatannya itu benar dan selama ini jam kerjanya juga sama dengan guru yang seperti biasanya, maka kita udah minta diangkat sebagai KKI. Sebenarnya formula apa sih Pak yang paling tepat gitu ya untuk untuk masalah pendidikan ini? Tadi Bapak bilang juga sempat sekolah gratis gitu ya. Itu gimana nantinya formula apa yang paling tepat? Setelah kita ngalamin proses 3 tahun di Komisi E mendalami terkait sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan,
ya. Akhirnya komisi punya kesepakatan. Kita mendorong apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Ya. Sekolah gratis ini bukan hal baru. Di provinsi lain sudah ada. Sudah jalan. Di kabupaten kecil saja yang APBD-nya kecil, tidak sebesar-besar pun sudah jalan. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih sekolah gratis yang dimaksud? Artinya begini. Sekolah gratis yang kita maksud adalah dalam rangka menjalankan dan mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang tentang Pendidikan. Di mana 12 tahun minimal anak sekolah itu ditanggung negara. Oke, ya. Kita malah bahkan bikinnya bukan 12 tahun. Ya kan? Kalau kita mau bikin lagi bukan cuma 633. Ada kita mau bikin program satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Berarti sampai kuliah ya tingkatannya. Beasiswa. Sampai dia S1, habis itu dia cari kerja, dia jangan kawin sebelum dia S1 kan adiknya. Ada agreement yang kita bikin. Sehingga perlahan tapi pasti tingkat pendidikan rakyat Jakarta bisa naik. Ya. Sekolah gratis yang kita maksud adalah satu, kalau negeri udah gratis. Isinya orang kaya sama orang miskin, oke. Pola masuknya pakai apa? PPDB. Berarti tetap PPDB itu ya? Tetap PPDB. Sehingga apa? Nanti kan banyak yang gak masuk. Yang gak masuk ini boleh masuk swasta mana saja. Sekolah yang grade-nya C, 3, 2, dan 1. Mereka masuk di mana saja di sekolah swasta itu dan mereka tidak perlu bayar apa-apa, sama dengan sekolah negeri. Tapi kan nggak semua sekolah swasta mau Pak bekerja sama untuk ngasih sekolah gratis, menggandeng si sekolah swasta ini. Kita juga tidak mau. Bukan cuma sekolah swasta yang kita juga belum tentu mau kerjasama sama Al Azhar. Sama Don Bosco, sama Canisius. Siapa yang mau bayar? Terlalu mahal ya Pak. Iya. Jadi kita grade-nya grade yang 3, 2, 1. Yang hari ini hasil deteksi kita itu mayoritas siswanya berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau orang kaya mau masuk negeri, ayo pinter. Kalau orang kaya tidak pinter mau sekolah bagus, masuk yang grade tadi itu, grade atas. Kalau orang miskin mau masuk negeri atau tidak mampu, pinter. Kalau kurang pinter masuk swasta tapi gratis. Yang sekarang ini bayar. Adil. Tapi untuk soal kualitas akankah disamakan dengan Pasti akan kita jaga. Pasti akan kita jaga, pasti akan kita kontrol ya. Sehingga apa Mbak Zila? Sehingga kalau ini bisa terjadi, banyak sekali masalah selesai. Masalah-masalah yang selama ini kita prediksi sampai kiamat tidak akan selesai kalau tidak ada kebijakan sekolah gratis. Berarti sekolah gratis ini salah satu solusi yang paling tepat gitu ya Pak ya? Sudah paling tepat. Akan seberapa efektif nantinya Pak sekolah gratis dengan goalsnya pemerataan pendidikan di Jakarta? Saya yakin efektif. Karena yang pertama, tidak ada orang yang tidak bisa sekolah. Karena bapaknya tidak bisa bayar. Asal dia mau sekolah, dia bisa sekolah. Tidak ada anak yang dipulangkan dari sekolah tidak bisa ikut ujian karena bapaknya belum bayar. Tidak ada anak lagi yang ijazah tertahan di sekolah karena orang tuanya belum lunasi tunggakan-tunggakan dan lain-lain. Ya, 3 kasus ini mengganggu psikologis anak, yang membuat anak jadi keinginan sekolahnya jadi rendah. Ini yang bahaya. Yang kita harus pertahankan siapapun dia, berasal dari manapun anak itu, semangat belajarnya tuh harus tinggi. Nah, pemerintah harus hadir. Jakarta mau jadi kota global, mau jadi setara dengan kota-kota standar dunia. Loh, kalau pengangguran banyak, putus sekolah banyak, akses pendidikan nggak bisa, mau sekolah aja nggak bisa, how come? Mana bisa? Nah, kira-kira gitu. Jadi semangat-semangat ini yang kita jaga gitu ya Pak. Nah, itu dia. Jadi saya punya keyakinan ya.
Ya, mungkin semua punya keyakinan bahwa gini. Untuk merubah nasib seseorang, terutama ekonomi seseorang, maka yang paling pertama diperbaiki adalah pendidikan seseorang. Okay. Saya percaya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi peluang ekonomi dan taraf hidup orang tersebut. Okay. Kalau kita sudah yakin itu rumusnya, ya kita kerjain. Okay. Kecuali kita nggak yakin sama rumus itu. Baik. Kita kalau nggak sekolah, kita nggak mungkin ada di sini. Iya. Betul. Jadi kan? pendidikan yang utama gitu ya Pak. Pendidikan yang paling utama. Tapi ada permasalahan juga nih Pak, masalah mengenai daya tampung yang bisa diakomodir oleh Pemprov DKI ini kan 120.000 untuk SMP, SMA, SMK. Nah sementara yang daftar 290.000 sekian. Ini gimana? Kurang masih 170.000 lebih. Oke, nggak ada masalah. Nanti solusinya seperti apa? Dengan program sekolah gratis. Ya, jadi gini. Jumlah sekolah kita swasta dan negeri cukup. Yang jadi masalah sekolah negeri kita sepertiga. Jadi 2/3 itu sekolah swasta. Secara daya tampung jumlah sekolah swasta dan jumlah sekolah negeri daya tampungnya cukup. Gak ada orang yang belajar di emperan kelas, gak ada hari ini. Yang ada orang susah belajar di sekolah swasta bayar. Secara daya tampung sekolah negeri dan swasta cukup. Negeri cuma punya 1/3. Kalau tidak ada sekolah gratis, 2/3 bayar. Betul nggak? Sehingga nanti polanya yang di sekolah swasta juga kita gratiskan. Khusus tapi yang tidak mampu. Yang mampu sekarang bayar sendiri. Ucap syukur sama Tuhan, bayar sendiri aja. Ya. Pemerintah hadir demi untuk keadilan. Kalau yang mampu gratis, adil nggak? Enggak dong. Enggak. Kalau yang tidak mampu bayar, adil nggak? Tidak. Gimana caranya kita imbangin? Ya, yang tidak mampu tidak perlu bayar. Yang mampu kalau mau di sekolah grade 3 dan 2 juga tidak perlu bayar. Ketika dia mau pilih swasta yang lebih keren-keren, silahkan keluarkan uang sendiri. Adil. Gitu ya. Jadi gak ada masalah. Apalagi 2-3 tahun ke depan kita lagi peremajaan sekolah-sekolah. Yang 1 lantai kita bikin 3 lantai dan 4 lantai. Sehingga daya tampung juga makin bagus. Banyak ya. Terkait mutu. Kemarin kita udah putuskan. 2025 sekolah-sekolah yang kita lagi bangun di 2023-2024 akan kita tingkatkan mutunya jadi smart school. Jadi bukan cuma smart apartemen, bukan cuma smart city atau smart house, tapi atau smart ini kita mau bikin smart school dan smart classroom. Sekolah baru ini akan kita lengkapi dengan peralatan-peralatan yang menuju ke sana, dan itu bisa dinikmati oleh anak orang dari sekolah mampu dan anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Kalau itu nggak ada, kasihan mereka yang berasal dari masyarakat yang kurang mampu, tidak bisa menikmati indahnya teknologi dan smart board tuh kayak apa ya di kelas-kelas. Nah, tapi nanti seperti apa Pak teknis menentukan soal sekolah smart school ini, yang mampu atau tidak mampunya nanti seperti apa? Oh, kita mulai dari sekolah baru. Dan kan gini, 2023 kita renovasi sekolah. Bangun sekolah baru. 2024 ini kita bangun. Nah, sekolah yang kita bangun 2023 dan 2024, di 2025 kita kasih peralatan canggih. 2025 kita bangun sekolah lagi kan? Nanti kita kasih lagi peralatan canggih. Jadi kurang lebih 5 tahun ke depan, insya Allah sekolah kita negeri itu sudah baru semua, dan peralatannya juga udah baru dan nggak ketinggalan sama provinsi lain. Amin. Ini jujur saja, kita udah ketinggalan. Terkait sistem pendidikan, terkait smart classroom dan smart school, ketinggalan. Wilayah lain mereka udah duluan. Pak Basir menyebutkan bahwa kalah dari provinsi mana sih Pak sebenarnya kita kalah? Jabar. SD saja sudah pakai smartboard.
Karena memang transformasi digital di Jawa Barat ini lebih cepat ya dia. SD saja di sana udah pakai smartboard. Oke. Belajarnya sudah pakai dan udah pakai ini, dan mereka bisa nonton, guru tinggal putar video, kalau dokumenter pasang di situ, lampunya dimatiin sedikit, habis itu mereka suruh presentasi lagi. SD bisa dicek. Oke. Konawe Utara, Sulawesi sudah pakai. Wow. Konawe Utara itu kabupaten, Yes. ya, itu terkait smartboard. Yes. Brebes itu sudah gratis duluan pendidikannya, sekolah swasta dan negeri. Kenapa kita tahu? Ya kita kungkar ke sana. Ya. Itu ya. Bali punya satu boarding school yang luar biasa. Sumsel juga punya. Kita boarding school kita aja baru ada satu, Husni Tamrin. Tapi kok sejauh ini ada berapa sekolah sih Pak? Ya sekolah swasta ya khususnya yang mau bergabung dengan program sekolah gratis ini. Udah ada gini, belum? Jadi gini, tahapannya itu kemarin kan PPDB, Ya. khusus sekolah negeri. Sehingga di tahun berikutnya karena kita nambah gandeng beberapa sekolah. Karena gini, kenapa kita gandeng beberapa sekolah? Sebaran sekolah kita itu tidak merata. Oke. Ada di suatu wilayah SMA-nya 2. Tapi ada di satu wilayah nggak punya SMA. Oke. Ada satu wilayah SMP-nya 2. Ada satu wilayah nggak punya SMP. Nah, sehingga apa, kita mesti gandeng swasta yang ada di situ. Di situ. Nah, programnya namanya apa? PPDB bersama. Oke. Menggandeng sekolah swasta dijadikan PPDB. Itu cikal bakal sekolah gratis. Jadi dari PPDB bersama itu ya? Iya, dari Oke. PPDB itu cikal bakal itu. Oke. Yang tadinya cuma beberapa sekolah. Yang tahun lalu itu kalau salah kurang lebih 170 sekolah. 170 sekolah yang sudah mau bergabung dengan program sekolah gratis ini? Enggak, Atau itu PPDB bersama? Oke, berarti baru PPDB bersama Kalau ada sekolah gratis 170. ribuan. Oke. Nanti Oke. ratusan lah, mungkin ribuan sekolah. Ya. Oke. Tadi di awal juga sebenarnya Pak Basri sempat mention ya soal MOU yang bakal ditekan sama Dinas Pendidikan. Nah, gini. Ya, pekan depan ya Pak ya, itu Hasil apa sih rapat kerja isinya? komisi kita terakhir kemarin direncanakan tanggal 20 Agustus Oke. akan ada MOU antara Komisi E dengan Dinas Pendidikan itu untuk pelaksanaan program sekolah gratis itu dimulai tahun 2025. Oke, baru 2025 ya? Ya, karena kan kita harus dianggarkan, Ya. ya kan? Jangan sampai timbul masalah baru, programnya jalan, duitnya nggak ada, itu swasta nggak dibayar-bayar, itu masalah baru namanya. Oke, berarti si perjanjiannya terkait dengan sekolah gratis apa sih Pak? Lebih spesifiknya mungkin bisa dibocorin ke kita gitu? Nggak ada yang spesifik, Oke. cuma 2, yang penting komitmen bahwa itu dijalankan, Oke. ya. Yang kedua terkait penyiapan penganggaran, Oke. baru yang ketiga mengenai konsep. Perintilannya banyak, Oke. tapi itu teknisnya Dinas Pendidikan. Bagi Oke. kita kan wajib jalan ya. Ini kesepakatan, udah MOU, duitnya disiapin. Nah gitu, kira-kira gitu. Oke, jadi pokoknya intinya masalah anggaran ini jangan Iya. ada lagi gitu ya. Ntar kalau program Ya, berjalan atau anggarannya iya. belum ada gitu ya Pak ya. Tapi ngomongin soal anggaran, karena Pemprov DKI Jakarta kan menyiapkan anggaran sebesar 18,4 triliun rupiah ya pada APBD tahun 2024 untuk pendidikan. Nah, besaran ini diusulkan untuk ditambah menjadi 19,7 triliun rupiah pada perubahan APBD 2024. Apa cukup Pak buat biayain sekolah gratis nanti nih? Kalau 2025 pembahasannya belum. Oke. Berarti nanti untuk persiapan. Ini untuk biaya pendidikan selama 2024. Oke. Memang ada perubahan naik. Ya, Jadi- bisa jadi nanti ada beberapa beasiswa, ada ijazah mau ditebus, ada ini mau di apa segala macam, tapi untuk 2024. Oke. Sekolah gratis kita sepakat tadi 2025. 5. Oke. Berarti nanti baru Pembahasannya pembahasannya. kapan? Nanti Oke. Oktober November baru kita bahas. Oke. Untuk persiapan di 2025. 5. Berarti nanti baru dibahas di Oktober nanti gitu ya. Berarti Iya. yang 19,7 penambahan tadi ini adalah untuk masalah beasiswa dan juga Dan lain-lain. dan lain-lain di 2024 gitu ya Pak ya. 2024 antara dari sekarang Agustus sampai Desember. Oke, termasuk untuk menuju ke Smart School tadi ya Pak ya. Smart School Oke. belum. Oh, itu masih jauh lagi Nah, ya. kan penganggaran itu nggak bisa kucuk-kucuk. Dari konsep, terus
prolog, keyakinan, pembuktian, baru penganggaran, baru pelaksanaan. Ya. Ya. Tapi berarti kalau gitu berarti untuk PPDB bersama ini nanti masih di 2025 lagi atau selanjutnya ke depan masih akan ada PPDB bersama lagi? PPDB bersama rencananya kan 2025 bulan Juli kalau nggak salah ya. Juli kan. PPDB bersama itu setahun sekali. Ya. Rencananya di Juli 2025 itu sudah bisa kita wujudkan. Penganggarannya kapan? Nanti. Oktober, November, Desember kita bahas. Berarti masih pembahasannya masih nanti gitu ya Pak ya. Kita harapkan ini akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jangan ada ini nanti. legacy buat rakyat Jakarta atau apa ya? Setelah 79 tahun ya? Merdeka ya? Ya, 79 tahun merdeka 79 Pak. tahun merdeka. Dan di periode ini Komisi bisa mengeluarkan kebijakan besar yang berarti bagi rakyat Jakarta dan insya Allah tidak dirubah-rubah sampai kiamat. Amin. Bahwa sekolah gratis untuk seluruh rakyat Jakarta untuk 12 tahun pendidikan dasar. Amin. Kalau dari Jakarta nanti semoga juga bisa ke seluruh Indonesia ya Pak ya. Siapa tahu gitu harapannya begitu. Oke, tapi kan ini kan juga sebenarnya buah panjang dari perjuangan Komisi E di DKI Jakarta ya Pak ya. Akhirnya insya Allah pekan depan tanggal 20 Agustus tadi Bapak sebutkan mau tanda tangan MOU untuk sekolah gratis ini. Tapi bagaimana atau apa jaminannya untuk program sekolah gratis ini? Soalnya kan banyak warga Jakarta atau di luar Jakarta nih karena gratisnya jadi mau sekolah di Jakarta gitu, pindah atau migrasi ke Jakarta. Gimana Pak nanti? Akan ribet gak tuh nanti? Jadi memang ya kalau jaminannya insya Allah tidak akan berubah. Karena ini sudah disepakati bersama. Jadi tanggung jawab bersama. Dan kita akan kawal juga bersama. Nah, memang ada timbul ya hal dampak lain. Apa tuh Pak? Yang bakal terjadi ketika ini diwujudkan. Bisa jadi orang berbondong-bondong naruh anaknya di Jakarta. Iya, sekolah gratis gitu kan. Dititipin sama keluarga yang punya kakak di Jakarta. Ya, tapi sudah kita antisipasi. Ya, artinya Dinas Pendidikan dan Dukcapil sudah membahas itu, memprediksikan itu sehingga mencarikan solusi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, kita fokus buat rakyat Jakarta. Makanya saya juga selalu sampaikan ke warga yang mau masuk ke Jakarta, warga Jakarta masih banyak yang nggak dapat pekerjaan. Jadi nggak usah datang dari kampung, dari luar mana datang ke Jakarta cari pekerjaan. Karena warga Jakarta aja masih banyak yang belum punya pekerjaan. Jadi memang jalannya masih panjang gitu ya untuk menuju ke pemerataan ya Pak. Tadi kita fokus itu pemerataan pendidikan khususnya di Jakarta gitu ya. Nah terakhir mungkin Pak Basri mungkin mau ngasih pesan-pesan gitu untuk warga Jakarta terkait dengan pendidikan di Jakarta atau masyarakat. Silakan Pak. Kepada seluruh warga DKI Jakarta yang saya hormati, DPRD DKI Jakarta melalui Komisi E akan mengambil langkah luar biasa bersama Pemda DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa di tahun 2025 insya Allah akan kita wujudkan apa yang kita selama ini perjuangkan, yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta. Jadi warga DKI Jakarta tidak perlu lagi harus dipulangkan dari sekolah swasta, tidak perlu lagi ijazah harus ditahan di sekolah-sekolah swasta, dan tidak perlu lagi ada anak harus putus sekolah karena orang tua tidak bisa membayar uang sekolah. Sekolah gratis untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Jakarta dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Jakarta menuju kota global, kota bisnis, kota Jakarta yang kita cita-citakan bersama. Sekali lagi, seluruh rakyat Jakarta, saya Basri Baco SMM, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi E, mengucapkan
Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-79. Merdekalah rakyat Jakarta, sukseslah pendidikan untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Basri. Semoga nanti apa yang diperjuangkan oleh Komisi E khususnya gitu ya mengenai pendidikan di Jakarta yang akan semakin merata dan goals di 5 tahun ke depan dan juga di tahun depan ya Pak ya, paling dekat ya di 2025 tentang sekolah gratis dan juga tentang tadi smart school akan tercapai agar kualitas pendidikan di Kota Jakarta ini akan semakin meningkat gitu. Jadi nggak kalah lagi sama provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco telah bergabung bersama kami di podcast Kata Wakil Kita episode 14 spesial HUT ke-79 RI. Terima kasih Pak Basri telah bergabung bersama kita hari ini. Dan warga Jakarta jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.